pola curah hujan di kawasan pertanian di daerah pesisir selatan dengan Bapak dosen pengampu, Bapak Novi Yanti Surya, SSI MSI MCM. Baiklah, video akan dimulai. Yang Permatasari dengan NIM 23034060. Hai, kenalin nama aku Putri Lestari dengan NIM 23034090. Saya Anissa Desrizen dengan NIM 23031014. Dan saya Rahmi dengan NIM 23034016. Dan saya dengan NIM 23034017. Curah hujan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada sistem pertanian tada hujan. Perubahan pola curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasokan air bagi tanaman, yang pada akhirnya berdampak pada hasil panen dan kesejahteraan petani. Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim telah memperlihatkan pola curah hujan yang semakin tidak menentu. Fenomena seperti perubahan pola sirkulasi atmosfer dan anomali tekanan udara juga memengaruhi pola curah hujan dan meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air bagi sektor pertanian di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika curah hujan serta pola perubahan pasokan air di kawasan pertanian guna mengidentifikasi solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim. Curah hujan memiliki peran yang sangat penting dalam sektor pertanian, terutama di kawasan pesisir selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis tren curah hujan di kawasan pertanian dari beberapa tahun terakhir. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan pasokan air dan hubungannya dengan dinamika curah hujan. Yang ketiga, mengevaluasi dampak perubahan pasokan air terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan beberapa metode antara lain. Yang pertama, pengumpulan data curah hujan. Data diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta stasiun cuaca lokal. Data dianalisis menggunakan metode statistik dan pemetaan spasial. Yang kedua, analisis pola perubahan pasokan air. Studi kelembaban tanah dan ketersediaan air di lahan pertanian. Mengamati pengaruh pola sirkulasi udara dan perubahan tekanan atmosfer terhadap curah hujan. Yang ketiga, evaluasi dampak perubahan curah hujan terhadap pertanian. Survei petani untuk memahami dampak perubahan cuaca terhadap hasil panen. Analisis produktivitas pertanian terkait perubahan curah hujan. Yang keempat, penyusunan strategi adaptasi dan mitigasi. Mengembangkan teknologi pertanian yang lebih efisien, seperti sistem irigasi yang lebih baik dan penampungan air hujan. Menyusun rekomendasi kebijakan pengolahan sumber daya air bagi petani di kawasan pesisir selatan. Curah hujan di Kabupaten Pesisir Selatan bervariasi setiap tahunnya, dengan rata-rata bulanan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2023, curah hujan rata-rata berkisar antara 312 mm hingga 391 mm per bulan, yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki curah hujan yang melimpah. Beberapa bulan, seperti Januari hingga Maret, cenderung memiliki curah hujan sangat tinggi, sementara bulan-bulan seperti September hingga Desember memiliki curah hujan yang lebih rendah di beberapa tahun. Dengan kondisi ini, penting bagi petani untuk memilih waktu tanam yang tepat agar tanam padi mendapatkan cukup air di awal pertumbuhan dan tidak mengalami kelebihan air saat panen. Berdasarkan analisis curah hujan, waktu yang paling sesuai untuk memulai musim tanam padi adalah antara Oktober hingga Desember. Pada periode ini,
curah hujan mulai meningkat secara bertahap dengan memberikan cukup air bagi tanaman untuk tumbuh selama fase vegetatif. Selama bulan Januari hingga Maret, saat curah hujan mencapai puncaknya, tanaman padi berada dalam fase pertumbuhan optimal dan mendapatkan pasokan air yang cukup. Kemudian, memasuki bulan Mei hingga Juli, curah hujan mulai menurun, menjadikannya waktu yang ideal untuk panen, karena tanaman tidak akan terlalu terpapar kelembaban berlebihan dan dapat menyebabkan gagal panen. Setelah beberapa lama berdiskusi, kami pun akhirnya mendapatkan solusi. Nah, bagaimana solusi nantinya terkait dengan permasalahan dari daerah kawasan air hujan di pesisir selatan terkait dengan lahan pertanian? Nah, mari kita simak sedikit penjelasannya dari rekan kita. Dan gimana sih di lainnya terhadap permasalahan daerah pesisir selatan ini? Jadi untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu penggunaan sistem irigasi yang lebih efisien, yaitu irigasi tetes dan metode pengelolaan air yang lebih hangat. Yang kedua, penyimpanan air hujan untuk membangun embung dan sumur resapan untuk menjaga ketersediaan air. manfaat positif yang dapat kita ambil. Yang pertama itu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola curah hujan dan pasokan air. Yang kedua, membantu petani dalam merencanakan strategi adaptasi terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Nah, kemudian adapun dampak-dampaknya, yang pertama itu dampak positifnya peningkatan kesadaran petani terhadap pola curah hujan dan perubahan pasokan air. Yang kedua itu penguatan kapasitas petani dalam mengelola sumber daya air secara lebih efisien. Yang ketiga itu peningkatan ketahanan sektor pertanian terhadap fluktuasi curah hujan. Yang keempat itu meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan strategi adaptasi yang lebih baik. Yang terakhir itu mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan teknologi pertanian di kawasan pesisir selatan.